Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda dari kelas 2 BPGMI. Jadi di sini saya ingin memperbaiki nilai, yang dimana memperbaiki nilai itu disuruh menjelaskan suatu video tentang materi matematika. Nah, di sini saya akan mengambil tentang materi proposisi. Nah, oke, baiklah. Jadi, proposisi itu di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi. Jadi yang akan saya jelaskan yaitu dari pengertian proposisi, jenis-jenis proposisi, dan bentuk-bentuk proposisi. Nah, untuk pengertian proposisi. Jadi, proposisi itu adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Nah, proposisi ataupun bisa kita sebut proposisi itu adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, masuk ke penjelasan jenis-jenis proposisi. Jadi jenis-jenis proposisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proposisi berdasarkan bentuk, yang kedua ada proposisi berdasarkan sifat, yang ketiga ada proposisi berdasarkan kualitas, dan keempat ada proposisi berdasarkan kuantitas. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu proposisi berdasarkan bentuk. Nah, di sini proposisi berdasarkan bentuk ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu bentuk tunggal. Nah, bentuk tunggal itu proposisi yang terdiri dari satu objek dan satu predikat atau hanya mengandung satu pernyataan. Seperti contohnya semua petani harus bekerja keras. Nah, untuk yang bentuk kedua itu bentuk majemuk, yaitu proposisi yang terdiri dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Contohnya seperti semua petani harus bekerja keras dan hemat. Nah, untuk jenis proposisi yang kedua yaitu proposisi berdasarkan sifat. Nah, proposisi berdasarkan sifat itu yang pertama sifat kategorial, yaitu proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak memerlukan syarat apapun. Contohnya seperti semua daun pasti berwarna hijau. Nah, untuk sifat yang kedua itu sifat kondisional, yang dimana proposisi ini yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Contohnya seperti jika hari ini mendung, maka akan turun hujan. Oke, masuk ke jenis proposisi yang ketiga yaitu proposisi berdasarkan kualitas. Nah, yang pertama yaitu positif. Nah, positif proposisi yang membenarkan adanya persesuaian hubungan antar subjek dan predikat. Nah, seperti contohnya semua dokter adalah orang pintar. Dan yang kedua ada negatif. Nah, proposisi ini yang menyatakan bahwa antara subjek dan predikat ini tidak mempunyai hubungan. Nah, contohnya seperti semua harimau bukanlah singa. Nah, untuk proposisi yang selanjutnya ada proposisi berdasarkan kuantitas. Nah, ini dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada umum. Nah, predikat proposisi membenarkan atau mengingatkan seluruh subjek. Contohnya semua gajah bukanlah kera. Dan yang kedua itu ada khusus. Nah, predikat proposisi yang hanya membenarkan atau mengingkari sebagian subjek. Contoh, sebagian mahasiswa gemar berolahraga. Nah, oke, masuk ke pembahasan ketiga yaitu bentuk-bentuk proposisi. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu proposisi A. Nah, bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Contohnya seperti setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu proposisi E. Nah, bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Contohnya seperti setiap laki-laki bukan perokok aktif. Nah, yang ketiga ada proposisi I. Nah,
bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Contohnya seperti sebagian mahasiswa adalah seorang pejabat. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada proposisi O. Nah, proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Contohnya seperti sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang proposisi. Mungkin misalnya ada kekurangan atau kekeliruan dalam pengucapan saya mohon maaf. Jadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.